Selamat datang. Terima kasih atas kunjungan dan perhatian Anda. Mari kita lanjutkan pembahasan kedua mengenai MSA dalam video singkat ini. Bagian kedua dari MSA ini akan dibahas definisi varian lokasi, varian lebar dan varian sistem, serta perbedaan MSA dengan kalibrasi. Definisi operasional yang berkaitan dengan varian lokal. Ketepatan atau akurasi dapat bermakna sebagai kedekatan dengan nilai sebenarnya atau dengan nilai referensi yang diterima. ASTM mencakup efek kesalahan lokasi dan lebar. Bias dapat diartikan sebagai perbedaan antara rata-rata pengukuran yang diamati dan nilai referensi. Sebuah komponen kesalahan sistematis dari sistem pengukuran. Linearitas diartikan sebagai perubahan bias pada rentang operasi normal. Korelasi kesalahan bias ganda dan independen selama rentang operasi. Sebuah komponen kesalahan sistematis sistem pengukuran. Presisi dapat diartikan kedekatan dari pembacaan berulang satu sama lain. Merupakan komponen kesalahan acak dari sistem pengukuran. Repeatability atau pengulangan dapat diartikan sebagai berikut. Variasi pengukuran yang diperoleh dengan satu alat ukur ketika digunakan beberapa kali oleh seorang penilai sekaligus mengukur karakteristik yang identik pada bagian yang sama. Variasi dalam percobaan dalam jangka pendek yang berturut-turut di bawah kondisi pengukuran yang tetap dan pasti. Biasa dipanggil AV atau variasi peralatan. Kemampuan atau potensi instrumen atau pengukur. Variasi dalam sistem. Reproducibility dapat dimaknai sebagai variasi rata-rata pengukuran yang dilakukan oleh penilai yang berbeda menggunakan pengukur yang sama saat mengukur karakteristik pada satu bagian. Untuk kualifikasi produk dan proses, kesalahan dapat berupa penilai, lingkungan, waktu, atau metode. Biasa dipanggil AV atau variasi penilai. ASTME 4, 5, 6, 9, 6 mencakup pengulangan, laboratorium, dan efek lingkungan serta efek penilai. GRR atau Gauge R&R dapat dimaknai sebagai pengulangan dan reproduktivitas pengukur, atau perkiraan gabungan dari pengulangan dan reproduktivitas sistem pengukuran. Atau dimaknai dengan kemampuan sistem pengukuran, tergantung pada metode yang digunakan, mungkin atau mungkin tidak termasuk efek waktu. Kemampuan sistem pengukuran dapat dimaknai sebagai estimasi jangka pendek dari variasi sistem pengukuran, misalnya, gauge R&R, termasuk grafik.
Kinerja sistem pengukuran dapat dimaknai sebagai estimasi jangka panjang dari variasi sistem pengukuran, misalnya, metode bagan kontrol jangka panjang. Uraian singkat tadi, kita sampaikan sebagai pengantar untuk pendalaman materi MSA. Rekan-rekan dapat menyimak secara mandiri dalam referensi manual di bab 1, bagian A. Dalam keseharian, kita sering mendengar istilah MSA dan kalibrasi. Apa yang terbesit dalam pikiran kita dan apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama dari pengertian, bahwa MSA dapat diartikan sebagai analisis statistik untuk menentukan jumlah variasi yang ada dalam suatu proses pengukuran. Kalibrasi merupakan operasi yang menetapkan, dalam kondisi tertentu, hubungan antara alat pengukur dan standar yang dapat dilacak dari nilai referensi yang diketahui dan ketidakpastian. Dari perspektif apa saja yang harus dilakukan terhadap alat ukur, MSA dilakukan terhadap famili atau keluarga alat ukur, inspeksi, tes. Kalibrasi diberlakukan terhadap semua alat ukur, dan uji yang digunakan di perusahaan. Dari perspektif siapa yang berhak melakukan aktivitas tersebut, MSA dilaksanakan oleh personel yang terlatih dan mampu menganalisa sesuai metode yang ditetapkan. Kalibrasi dilaksanakan oleh laboratorium yang terakreditasi 17025 atau secara internal oleh personel yang memiliki kualifikasi. Dari perspektif kapan atau periode dilaksanakan kalibrasi atau MSA. MSA dilakukan terutama pada saat terjadi perubahan yang berkaitan dengan 4M dan E. Seperti, perubahan mesin, orang, alat ukur, produk baru atau relayout yang berpengaruh terhadap proses atau produk. Kalibrasi dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan baik internal atau eksternal. Dari perspektif bagaimana metode kalibrasi dan MSA tersebut. Metode MSA menggunakan referensi manual MSA edisi keempat, atau ketentuan dari pelanggan. Kalibrasi menggunakan referensi nasional atau internasional, sesuai dengan jenis alat ukur yang digunakan. Karena cakupan materi pelatihan ini fokus terhadap core tool, maka titik berat materi lebih ditekankan terhadap MSA. Sekian video singkat mengenai MSA bagian pertama ini. Bagian berikutnya akan kami tayangkan pada video berikutnya.